Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengumpulkan kita pada sore hari ini di rumah Allah yang mulia ini, dan kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan nikmat dan karunia Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kita hitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan bisa kita menghitungnya saking banyaknya. Terutama nikmat iman, Islam, nikmat sunnah, nikmat ilmu yang diberikan kepada kita, dan di hadapan kita ada salah satu nikmat Allah yang sangat besar, yaitu bulan Ramadan, yang mana belum pernah Allah ciptakan bulan semulia ini, dan belum pernah ada Allah ciptakan malam semulia malam yang ada di malam bulan Ramadan tersebut, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan kita menghadapi bulan tersebut, kita harus pahami, harus mengerti, harus mengetahui, dan harus sadar ini adalah bulan yang tidak biasa, bulan yang harus diperlakukan dengan cara yang khusus. Sebagaimana Allah mengkhususkannya, kita juga harus mengkhususkannya. Dan sebagaimana Allah memuliakannya, kita juga harus memuliakannya. Dan siapa yang memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, dialah orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub," dalam surat Al-Hajj. Siapa yang mengagungkan syariat-syariat Allah, itulah yang mempunyai ketakwaan hatinya. Dialah orang yang bertakwa hatinya. Jadi siapa itu hati yang bertakwa? Orang yang memuliakan apa yang menjadi syariat-syariat Allah. Itulah orang-orang yang betul-betul bertakwa. Dan bulan Ramadan ini tujuannya la'allakum tattaqun. Berarti memuliakan bulan Ramadan ini akan menghasilkan ketakwaan. Memuliakan syariat Allah ini, salah satu syariat yang besar dari 5 perintah terbesar Allah adalah saum Ramadan. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, lalu saum Ramadan, lalu haji. Ini salah satu syariat terbesar yang harus kita agungkan. Dan Nabi SAW serta para sahabatnya telah memuliakan dan mengagungkan bulan ini dengan cara mereka, dan kita diperintahkan dan diwajibkan untuk mengikuti cara mereka. Tidak boleh dengan cara kita masing-masing. Kita mengagungkan syariat Allah,
Dan kita harus mengagungkan syariat Allah ini dengan caranya Rasulullah, bukan dengan cara kita. Bukan dengan cara yang kita bikin-bikin. Bukan dengan bid'ah, tapi dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu yang mengagungkan. Kalau kita bikin sendiri, ini menghina namanya. Menghina syariat Allah, menghina puasa itu sendiri. Harus kita agungkan syariat Allah ini dengan cara Rasulullah SAW mengagungkannya, dengan cara para sahabat mengagungkannya. Maka akan kita bahas 3 pembahasan karena waktu juga singkat. Yang pertama, bagaimana keagungan bulan Ramadan itu? Keagungan bulan Ramadan. Yang kedua, yaitu mengenai perintah Allah di dalam bulan Ramadan. Perintah-perintah Allah di dalam bulan Ramadan. Dan yang ketiga, bagaimana cara Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengagungkan bulan Ramadan ini. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, keagungan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini atau syariat puasa Ramadan ini diturunkan oleh Allah SWT cuma 1 saja ayatnya. Yang menjelaskannya cuma 1 saja. Kalau syahadat banyak, tauhid banyak, puasa salat banyak, haji juga banyak. Bahkan ada surat Al-Hajj. Adapun Ramadan atau puasa ini dijelaskan oleh Allah dengan 1 ayat saja, atau satu ayat atau 1 kelompok ayat saja di dalam surat Al-Baqarah. Dan dengan memahami ayat ini kita akan mengetahui bagaimana Allah SWT mengagungkan bulan ini. Mungkin kalau ada yang punya handphone, buka surat Al-Baqarah ayat 183, atau silakan ambil Al-Qur'annya bagi yang mau ngambil Al-Qur'an. Kita baca dulu, kita pahami dulu bagaimana Allah SWT menurunkan perintah berpuasa tersebut. Kita pahami dulu bagaimana ketika Rasulullah SAW menerima perintah tersebut, bagaimana para sahabat ketika mendengar perintah tersebut. Ini kondisinya. Kita baca, bagikan sama ikhwan-ikhwan yang lain, bagikan aja Al-Qur'annya, bagikan aja. 183. Belajar, kita bawa buku dan buka Al-Quran. Biasakan. Kalau kita tidak biasa, sekarang biasakan. Buka buku, buka Al-Quran, pegang, baca sendiri. Kalau belum bisa bahasa Arab, kita lihat terjemahannya, atau minta tolong bantu terjemahkan oleh ustadznya, atau kita belajar bahasa Arab. Usahakan ini, kita bulan Ramadan ini berubah. Kita mulai punya proyek sendiri memperbaiki diri kita. Mulai dari Ramadan ini, dan untuk tahun-tahun selanjutnya kita perbaiki diri kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Orang yang beriman. Berarti apa? Kalau tidak beriman, Allah tidak panggil, tidak perlu lagi. Sebagaimana kata Nabi SAW, man la yada' qawla zur wal amila bihi falaisa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabahu. Bagi siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan keji dan perbuatan-perbuatan keji, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Karena ini orang tidak beriman atau imannya sedikit.
Maka yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa ada iman di hati kita, maka kita harus menjawab panggilan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kita jawab, labbaik ya Allah. Kita sambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus shiyam. Allah telah menuliskan bagi kalian siam. Ini dituliskan yang pertama di Lauhul Mahfuz, di takdir. Juga dituliskan di syara'i atau syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala di kitab-kitabnya. Baik kitab yang sekarang maupun kitab yang dahulu. Bahkan sampai hari ini masih ada di kitab-kitab yang dirubah oleh tangan-tangan manusia, baik Injil maupun Taurat masih ada. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah dituliskan untuk umat-umat sebelum kalian dari kaum Yahudi, kaum Nasrani dan kaum-kaum para nabi sebelumnya. Semuanya mereka punya puasa. Dan kita masih lihat pada hari ini di kitab-kitab mereka masih ada. Di kitab kaum Nasrani ada puasa 40 hari. Sebagian mereka yang ortodok masih mengamalkan puasa 40 hari. Puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Dan para nabi dan rasul sebelum kita, mereka dan umat-umat mereka berpuasa. Jadi ini telah ditetapkan bagi semua manusia. Kalau Allah tetapkan dan kalau Allah sudah takdirkan, pasti di dalamnya ada kebaikan untuk manusia. Ini harus kita yakini. Apa yang diperintahkan Allah pasti kebaikan. Mau kita sadar atau kita tidak sadar, sudah pasti kebaikan. Apapun semua yang diperintahkan oleh Allah, semua yang diperintahkan dalam Al-Quran, semua yang diperintahkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, semua syariat-syariat Islam ini untuk kebaikan kita, bukan untuk Allah, bukan. Allah nggak ada manfaat. Mau kita puasa, mau kita tidak puasa, nggak ada masalah bagi Allah. Sebagaimana firman Allah, ya bani Adam, law kana awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa ahadin ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Kata Allah dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, kalau seandainya semua kalian dari mulai awal Adam sampai manusia terakhir, dari kaum jin dan kaum manusia, semuanya paling bertakwa hatinya. Semua mereka itu hatinya paling bertakwa, paling tinggi ketakwaan semuanya. Berada di dalam ketakwaan yang paling tinggi. Tidak bertambah kebaikan untuk Allah, tidak bertambah kekuasaan Allah. Allah sudah Maha Kuasa, tidak tambah lagi. Sudah Maha Kuasa. Dan sebaliknya, kalau dari awal manusia sampai akhir manusia, baik dari kaum jin dan manusia, semuanya hati mereka sejelek-jeleknya, sejahat-jahatnya manusia, tidak berkurang kekuasaan Allah, tidak akan bermudarat bagi Allah. Sama seperti puasa. Kalau puasa orang semuanya dari awal Nabi Adam sampai hari kiamat, dari kaum jin dan kaum manusia semuanya berpuasa, tidak beruntung Allah, tidak tambah untung Allah, tidak tambah kekuasaan Allah. Allah sudah Maha Kuasa, nggak perlu lagi ditambah-tambah. Dan kalau kita semuanya tidak ada yang mau puasa, tidak berkurang sedikit pun kekuasaan Allah, tidak berkurang sedikit pun kemuliaan Allah. Allah tetap mulia. Jadi apapun yang disyariatkan kepada kita untuk kebaikan kita, dan ini telah disyariatkan oleh Allah di kaum-kaum sebelum kita, dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Semoga maksudnya ini sebab puasa ini menjadi sebab untuk menjadi orang yang bertakwa. Kalau seandainya yang halal saja bisa kita tinggalkan, apalagi yang haram, ya kan? Ini makan, kita punya makanan, kita punya uang nih, 10 juta, 100 juta, sebagian kita bisa jadi punya.
Kita sudah bisa beli makan untuk 1 tahun hidup kita, masih bisa kita beli makan. Tapi pada hari itu kita harus tidak makan, kita tinggalkan semuanya. Yang halal saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Takwa ini artinya apa? Meninggalkan semua yang membahayakan bagi agama kita, meninggalkan semua yang dimurkai oleh Allah SWT, dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini yang akan terjadi kalau seandainya kita sudah berani meninggalkan yang halal, insya Allah kita yang haram berani kita tinggalkan. Banyak itu, kadang-kadang ada orang tidak berani meninggalkan riba. Kenapa? Nanti kita nggak makan, ya kan? Banyak orang tidak mau meninggalkan yang haram. Kenapa? Nanti kita susah nanti hidup kita atau apa. Nah, sekarang bulan Ramadan bukan yang haram yang disuruh Allah lagi. Bukan cuma yang haram, yang halal tinggalkan kata Allah. Kalau kita sudah biasa meninggalkan yang halal, yang haram itu gampang meninggalkan. Ya kan? Nah, ini adalah momen kita latihan. Maka kita sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ini untuk melaksanakan apa yang diinginkan Allah. Dan ini akan mengantarkan kita kepada ini natijahnya ini. La'allakum tattaqun. Kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah tahu ini berat. Di sebagian orang memang berat. Lalu Allah lemahkan atau rendahkan bahasanya sedikit. Allah gampangkan. Ayyaman ma'duda, beberapa hari, jangan takut. Istilahnya begitu. Paham enggak? Kita ini memahami bagaimana rasa bahasa ini biar kita paham. Allah langsung berbicara kepada kita. Ayyaman ma'dudat, cuma beberapa hari kata Allah. Gampang. Jangan takut, enggak mati. Istilahnya begitu. Kadang-kadang kan kayak misalnya Upin Ipin ya yang itu. Puasa kita, mati kita dong. Mati kita ini kalau enggak makan-makan mati kita. Enggak mati, beberapa hari aja kata Allah. Cuman beberapa hari, enggak bikin mati. Belum pernah ada orang yang mati berpuasa ini. Belum pernah. Bahkan dokter-dokter sepakat puasa ini adalah baik untuk kesehatan, jadi obat. Ada sebagian penyakit malahan disuruh puasa supaya hilang penyakitnya. Dan saya pribadi merasakan, pernah saya dulu sakit mah, ketika lewat bulan Ramadan hilang dia. Setelah Ramadan gak ada lagi, hilang dia sakitnya. Dan banyak begitu. Saya banyak mendengar informasi dari kaum muslimin, hal-hal begitu sama persis dengan apa yang saya rasakan. Dan yang lain juga, dan bahkan dalam ilmu pengetahuan juga. Ini baik untuk kita. Tapi kalau memang kita takut, Allah menyampaikan gampang. Beberapa hari, jangan takut, cuman beberapa hari, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang beberapa hari yang terhitung. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Dan kalau kamu sakit, lihat bagaimana rahmahnya Allah, kasih sayang Allah. Kalau kamu sakit kata Allah, atau dalam keadaan safar, enggak apa-apa, buka, silahkan. Enggak apa-apa. Kalau memang sakit, enggak apa-apa. Kalau memang dalam keadaan safar, perjalanan jauh, susah, enggak apa-apa. Bisa diganti dengan hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tidak mampu lagi, sudah tidak ada kemungkinan lagi dia bisa berpuasa, maka digantikan dengan fidyah. Fidyah yaitu membayar makanan pada hari tersebut. Mengasih makan orang miskin. Ta'amu miskin, memberikan makan orang miskin yang biasa kita makan, enggak perlu mewah-mewah. Kita biasa makan apa? Nasi Padang kasih. Kita biasa makan warteg, udah kasih sesuai apa yang kita makan. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dia. Bukan untuk Allah, untuk dia. Mau kita sadar atau maupun kita tidak sadar, kita harus yakin pasti untuk kebaikan kita. Banyak ini kaum muslimin ini kadang-kadang berat melaksanakan syariat Islam karena dirasa ini susah, berat. Ini yang harus kita perbaiki. Ini akidah ini, keyakinan masalahnya. Kita suruh meninggalkan riba, berat, susah. Kan yang ngasih makan Allah.
Kenapa susah? Ini kalau kita ngambil yang haram, itu rezeki yang punya siapa? Allah. Kalau kita ambil yang halal, siapa yang punya? Allah juga sama. Ada sebagian kaum muslimat disuruh pakai jilbab, susah. Nanti diketawain tetangga, kita belum siap. Kita jilbabkan hati aja dulu. Iya enggak? Ini banyak syubhat-syubhat syaitan ini. Perkataan-perkataan, bisikan-bisikan syaitan. Menakut-nakuti manusia supaya apa? Meninggalkan syariat Allah. Padahal Allah katakan, "Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah." Siapa yang berbuat kebaikan ini, kebaikan itu hasilnya untuk dia. Dia yang akan dapat kebaikan tersebut. Kita dapat kebaikan enggak mau dapat kebaikan. Ini zalimnya manusia. Zalimnya manusia. Dikasih Allah kebaikan dia enggak mau. Dikasih setan ketakutan dia mau, diikutin ketakutan syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Lalu diperintahkan kalian berbuat keji, berbuat jahat, berbuat dusta, berbuat curang, berbuat riba. Padahal wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah telah menjanjikan ampunan, Allah telah menjanjikan kebaikan. Kenapa enggak mau? Tinggalkan waswas syaitan, lakukan perintah Allah. Pasti kebaikan dunia akhirat. Kalau hari ini na'udzubillahi min dzalik, sebagian kita lemah imannya. Lemah sekali imannya, kayak kerupuk imannya. Hanya cuman meninggalkan beberapa hal, takutnya minta ampun. Meninggalkan riba. Ini puasa ini kadang-kadang meninggalkan makan, takut mati. Lebay istilahnya. Lebay. Dulu perang dalam keadaan saum. Perang mereka enggak peduli mereka. Perang Badar itu mereka lagi saum. Dan yang mereka cari apa? Cari mati. Bayangkan, Pak. Cari mati, ini bukan lapar lagi nih, cari mati mereka. Datang perang niatnya apa? Pengen mati. Ini siapa yang pengen mati hari ini? Hah? Lapar aja takut kita kadang-kadang sekarang. Lapar aja takut. Gaji aja kurang takut. Nanti kalau enggak yang haram, kalau enggak yang riba, nanti gajinya kurang. Nanti kita bagaimana? Nanti enggak bisa lagi kita ke mall ini. Ketakutannya luar biasa. Cuman perkara-perkara dunia ditakut-takutin syaitan. Wa antasumu khairul lakum. Lalu dibantah oleh Allah was-was syaitan yang menakut-nakuti manusia. Kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Saum itu lebih baik untuk kalian. Lebih baik. Artinya apa? Kalau kita saum, kita akan mendapatkan kebaikan yang jauh lebih daripada kalau kita tidak saum. Maka saum atau berpuasa ini jauh lebih baik. Baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Baik kesehatannya, kesehatan rohani maupun kesehatan fisik. Jauh lebih baik. Saya kaget juga ya, saya tahu bahwasanya ternyata orang ngangkat barbel itu apa namanya tuh? Fitness ya, binaraga ya. Ternyata mereka puasa, subhanallah. Mereka untuk supaya badannya gede, puasa. Ya kan? Puasa ada ininya, harus puasa. Tapi puasanya puasa nggak makan minum tetap. Puasa. Orang-orang yang kuat-kuat itu olahragaan itu supaya kuat, puasa supaya kuat. Kadang-kadang pikiran kita terbalik, kalau puasa kita lemah. Malahan orang ingin supaya lebih kuat, maka dia berpuasa. Jadi enzim segala macam di dalam tubuhnya itu maksimal, lebih kuat. Kan Nabi SAW itu menyampaikan kepada kita sebaiknya makanan itu sepertiga aja dalam perut kita, jangan banyak-banyak. Kata Nabi SAW, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnih. Tidaklah ada yang dipenuhi oleh anak Adam yang lebih jelek
daripada perutnya. Tidaklah ada wajan, bejana atau tempat yang lebih jelek dipenuhi oleh anak Adam melainkan perutnya. Jadi bejana yang paling jelek yang untuk kita penuhi itu ada perut, kata Nabi SAW. Bihasbi bini Adam minat ta'ami yuqima sulbah. Sudah cukup anak Adam itu kalau seandainya dia mau makan, tujuannya untuk supaya tulang punggungnya berdiri sudah cukup. Tidak perlu sepenuh-penuhnya. Sebagian orang makan sampai tenggorokan, buka mulutnya kelihatan nasi tenggorokan, sampai ke atas. Sudah cukup untuk menegakkan tulang punggung aja udah cukup, kata Nabi SAW. Fa in kana la mahala, kalau terpaksa, kata Nabi SAW, ini kalau terpaksa ya. Kalau terpaksa sudah cukup bagi mereka itu sepertiga untuk makanannya. Ini paling banyak, sepertiga untuk makanan. Sepertiga untuk makanan nih. Kalau kita sepersatu untuk makanannya. Satu-satunya perut ini semuanya buat makanan. A'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah beri taufik. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, kata Nabi SAW. Sepertiga untuk nafas. Kalau orang kuliner-kuliner itu udah sampai nyender, ini baru berhenti. Udah susah nafas, nggak ada tempat lagi. Keringatnya udah banyak, udah sampai nyender begini. Nabi SAW itu sering lapar. Kalaulah seandainya kenyang itu yang bagus, pasti Allah SWT sudah membuat para nabi itu kenyang semua. Nabi SAW sering lapar. Dan Allah pilihkan yang terbaik untuk nabinya. Yaitu terkadang Nabi SAW lapar. Terkadang beberapa hari cuma makan kurma saja. Dan subhanallah, ada di kampung saya di Sumatera, nenek-nenek sudah tua, umurnya mungkin udah hampir 100 atau lebih, saya nggak tahu ya. Cerita ke saya tanya, "Nek, kok panjang umurnya?" Saya bercanda ya. "Kok panjang umurnya?" Dia kasih tahu, ternyata ada rahasianya. Katanya, nenek jarang makan. Makan itu racun itu, katanya. Makanan itu racun itu. Nenek itu jarang makan, katanya. Kalau makan tuh kadang-kadang pisang itu dibagi 3 sama dia. Ini buat hari Senin, ini buat hari Selasa, ini buat Rabu. Makan pisang aja, cuman makan pagi. Pagi-pagi habis sholat subuh dia tuh jogging, keliling-keliling, jalan-jalan ke lapangan. Sholat malam dari malam sampai sebelum subuh. Nanti dia pagi-pagi jalan-jalan. Habis capek jalan-jalan jam 10, jam 11 dia istirahat, katanya. Habis istirahat itu baru dia makan. Dan dia makan pisangnya cuma sepertiga, katanya. Dan itu pun kadang-kadang kalau lagi lapar ya dia makan setengah. Kalau enggak cuma sepertiga dia makan. Jarang makan, katanya. Makan itu racun itu semua. Jadi kita ini hidup, kita masukkan racun ke badan kita. Itu makanya rumah sakit sekarang laku. Ya kan? Allah tidak menginginkan itu. Allah ingin memelihara kita, baik rohani kita, karena nanti kalau makanan sudah banyak ini emosional orang biasanya tuh. Kekuatan syahwatnya tinggi, emosionalnya tinggi. Allah ingin memelihara jiwa kita, menyehatkan jiwa kita dan juga menyehatkan badan kita. Makanya Nabi SAW itu sering lapar. Dan Allah pilihkan hidup begitu untuk Nabi SAW. Kadang-kadang Nabi SAW di pagi hari tanya kepada istrinya, "Ada makanan enggak?" Kata Aisyah, "Enggak ada." Ya udah, saya puasa aja. Sabarnya Nabi SAW. Sabar. Berprasangka baik kepada Allah SWT. Prasangka baik. Kadang-kadang kita masih ada 10 juta, 20 juta di tabungan, kita udah deg-degan. Bagaimana kita makan besok ini? Padahal duitnya banyak. Mikirnya makan besok bagaimana? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Berpuasa itu jauh lebih baik untuk kalian, baik untuk rohani maupun jasmani kita. Jauh lebih baik untuk kita. Kalau ada yang penyakitan, itu puasa hebat. Kalau ada yang tidak terkendali syahwatnya, emosional segala macam, puasa. Apalagi syabab, pemuda-pemuda yang mau menikah, belum dapat jodoh, tidak terkendali jiwanya, emosional atau labil, banyak-banyak berpuasa. Lalu Allah lanjutkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini sebab diagungkannya salah satunya. Yang terbesar sebab diagungkan bulan Ramadan yaitu
unzila fihil Qur'an. Di bulan inilah diturunkan oleh Allah Al-Qur'an, maka bulan yang diturunkan Al-Qur'an menjadi bulan spesial. Apapun yang bersama Al-Qur'an, dia jadi spesial semua. Jadi mulia. Contoh, bulan Ramadan. Kenapa mulia bulan Ramadan? Karena diturunkan di bulan itu Al-Qur'an. Malam Lailatul Qadar. Kenapa mulia malam Lailatul Qadar? Kenapa? Karena diturunkan Al-Qur'an. Udah ngantuk belum? Jibril. Kenapa Jibril mulia? Karena dia membawa Al-Qur'an. Rasulullah SAW. Kenapa Nabi yang paling mulia Rasulullah SAW? Karena membawa Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an, kata Allah. Sebaik-baik kalian, semulia-mulia kalian adalah yang belajar Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini bikin kita mulia, baik dari kalangan malaikat maupun kalangan manusia. Siapa yang berhubungan dengan Al-Qur'an dia jadi mulia. Ya ummukum aqra'uhukum li kitabillah. Yang memimpin kalian dalam salat, kata Nabi SAW, siapa? Yang paling bagus Al-Qur'annya, yang paling banyak Al-Qur'annya. Jadi setiap orang yang mempunyai Al-Qur'an dia jadi mulia. Bahkan sampai mati pun ditanya oleh Nabi SAW pada perang Badar, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Dia ditunjukkan, ini duluan masuk. Dia ketemu malaikat duluan. Karena dia paling banyak Al-Qur'annya. Jadi Al-Qur'an ini membuat kita mulia. Maka bulan Ramadan ini mulia salah satunya karena diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Kalau kita ingin memuliakan bulan Ramadan, contoh Nabi SAW. Nabi SAW menjadikan bulan Ramadan khusus untuk tasmi' kepada Jibril. Semulia-mulianya malaikat ketemu dengan semulia-mulianya Nabi, semulia-mulianya manusia. Setiap malam setor hafalan atau memperbaiki hafalannya atau bacaannya. Jadi setiap malam Nabi SAW pada bulan Ramadan ketemu Jibril, baca Al-Quran di hadapan Jibril, perbaiki lagi kalau ada yang keliru, lupa atau apa, perbaiki lagi. Itu Nabi SAW. Setiap malam pada bulan Ramadan kesibukannya untuk Al-Quran saja. Para ulama mengkhususkan bulan Ramadan ini khusus untuk Al-Quran. Sebagian besar para ulama dan kisah-kisah para salaf, mereka itu tutup pengajian semuanya. Pengajian hadis, pengajian fikih, pengajian tafsir, tutup semuanya. Khusus untuk Al-Quran 1 bulan. Bahkan sebagian mereka itu mengunci pintunya. Tidak boleh ada lagi tamu. Awal Ramadan sampai akhir Ramadan pintunya dikunci. Dia keluar cuman buat kebutuhan-kebutuhan dia saja. Kalau tidak dia di rumah sibuk dengan Al-Quran saja. Tidak terima tamu, tidak terima ngobrol. Khusus untuk Al-Quran. Imam Syafi'i 60 kali mengatamkan Al-Quran bulan Ramadan. Berarti berapa kali sehari itu? 2 kali. Nah kita berapa kali? Setelah diteliti, saya juga kaget ya. Dulunya saya merasa ini riwayat benar atau tidak ini, karena riwayatnya masyhur 60 kali. Ternyata saya lihat di YouTube ada yang baca Al-Quran itu dengan hadar, dengan cepat. Jadi Al-Quran ini ada 3 cara bacanya. Ada hadar, ada tartil, ada satu lagi apa namanya? Tahqiq ya. Kalau hadar itu baca cepat, kalau tartil itu bahasa biasa seperti sholat itu. Ada lagi tahqiq, itu bacanya semua hak-haknya itu disampaikan panjang. Nah kalau tahqiq susah, lama. Kalau tartil bisa, cuman agak terburu-buru. Kalau pakai hadar bacaan cepat ternyata cuman 7 jam. Ada yang mencobakan di YouTube, ternyata benar. Saya lihat di YouTube 7 jam, Masya Allah. Dia baca dari awal sampai akhir, dia cobakan depan kamera. Ada sebagian, karena kita tidak
biasa atau ini hal-hal yang tidak umum di kita. Jadi kita berpikir benar nggak ini riwayatnya. Tapi setelah saya lihat yang baca itu 7 jam itu bisa dia baca sampai tamat, berarti Imam Syafi'i kalau baca begitu dia cuma butuh 14 jam. Dia masih punya 10 jam lagi buat istirahat, buat ngobrol, buat sholat, buat yang lain-lainnya. Cuma 7 jam. Bacanya cepat aja. Kayak baca Al-Fatihah ketika sholat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kira-kira begitu. 7 jam. Benar saya kalkulasikan, ternyata benar juga. Saya kadang-kadang baca Quran itu setengah jam ya sejuz. Kalau dikalikan 30 berapa tuh? 6 sampai 7 jam ya? Iya benar ya? Bukan. 1 jam setengah. Apa namanya? 1 juz setengah jam. 15 jam ya? Berarti belum cepat saya baca. 15 jam ya? Bisa juga berarti.